Sriwijaya, kerajaan emas yang pernah berjaya di Nusantara. Namun di balik kemegahannya, tersimpan sebuah misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Harta karun legendaris yang konon bernilai tak terhingga, lenyap bagai ditelan bumi. Kemana perginya kekayaan yang mampu membuat seluruh Asia Tenggara bertekuk lutut? Apakah hanya sekedar mitos belaka, ataukah sebuah rahasia besar yang masih menunggu untuk diungkap? Hari ini, kita akan melacak jejak-jejak yang tersisa, menyusuri lorong-lorong sejarah yang gelap, menyelami dasar sungai yang keruh, dan menjelajahi hutan-hutan lebat yang mungkin menyembunyikan jawaban. Bersiaplah untuk sebuah petualangan investigasi yang akan membawa kita ke jantung misteri terbesar Kerajaan Sriwijaya. Untuk memahami enigma ini, kita harus kembali ke masa kejayaan Sriwijaya. Bayangkan sebuah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Dari ujung barat hingga timur, kapal-kapal dagang berlayar membawa rempah-rempah eksotis, emas berkilauan, dan barang-barang berharga lainnya. Sriwijaya bukan hanya penguasa laut, tapi juga pemungut pajak dari seluruh penjuru Asia Tenggara. Kekayaan Sriwijaya bukan hanya dari perdagangan. Tanah Sumatera sendiri menyimpan emas dalam jumlah besar. Para penambang menggali siang dan malam, menghasilkan logam mulia yang membuat mata dunia terbelalak. Belum lagi rempah-rempah yang tumbuh subur di wilayah kekuasaannya. Lada hitam, cengkih, dan pala menjadi komoditas yang diperebutkan pedagang dari berbagai penjuru dunia. Namun, seperti pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Pada abad ke-11, badai besar menghantam Sriwijaya. Kerajaan Chola dari India Selatan melancarkan serangan yang mematikan. Armada kapal perang mereka memporak-porandakan kota-kota pelabuhan Sriwijaya. Bukan hanya kalah dalam pertempuran, Sriwijaya juga kehilangan kendali atas jalur perdagangan yang selama ini menjadi urat nadi kekayaannya. Di tengah kekacauan ini, kemana perginya harta karun Sriwijaya? Apakah jatuh ke tangan penakluk, ataukah berhasil diselamatkan dan disembunyikan? Inilah awal dari misteri yang hingga kini masih membayangi para sejarawan dan pemburu harta karun. Teori pertama dan paling populer membawa kita ke jantung kota Palembang. Sungai Musi yang selama berabad-abad menjadi saksi bisu kejayaan Sriwijaya, mungkin juga menjadi kuburan bagi kekayaannya. Para ahli berspekulasi bahwa di saat-saat genting, para pemimpin Sriwijaya mungkin memilih untuk menenggelamkan harta mereka ke dasar sungai daripada membiarkannya jatuh ke tangan musuh. Bayangkan adegan dramatis. Di malam yang kacau itu, para biksu dan empu kerajaan dengan tergesa-gesa membawa peti-peti berisi emas, permata, dan pusaka kerajaan ke tepi sungai Musi. Dengan berat hati, mereka melemparkan harta tak ternilai itu ke dalam air yang gelap dan dalam. Mungkin dengan harapan suatu hari nanti, ketika keadaan sudah aman, mereka bisa kembali untuk mengambilnya. Teori ini bukan tanpa dasar. Dalam beberapa tahun terakhir, penyelam lokal sering menemukan artefak-artefak menakjubkan di dasar sungai Musi. Koin emas, perhiasan antik bahkan patang. Patung Buddha yang indah telah diangkat dari lumpur sungai. Setiap penemuan baru seolah memperkuat dugaan bahwa masih ada harta karun yang jauh lebih besar yang tersembunyi di kedalaman air yang keruh itu. Namun, jika bukan di sungai, kemana lagi harta itu mungkin disembunyikan? Teori kedua membawa kita ke sebuah tempat yang dianggap sakral oleh kerajaan Sriwijaya, Bukit Siguntang. Bukit yang menjulang di tengah dataran Palembang ini bukan sembarang tempat. Ia adalah pusat spiritual kerajaan, tempat para raja Sriwijaya dimahkotai dan melakukan ritual-ritual penting. Ada yang percaya bahwa di bawah permukaan Bukit Siguntang tersembunyi sebuah jaringan lorong dan ruangan rahasia. Mungkinkah di sanalah para pendeta Buddha menyembunyikan harta pusaka kerajaan yang paling berharga?
benda-benda suci, manuskrip kuno, dan artefak-artefak religius yang tak ternilai harganya. Jejak-jejak arkeologis di bukit ini memang menunjukkan adanya struktur kuno yang belum sepenuhnya terungkap. Setiap kali para arkeolog menggali, mereka menemukan petunjuk baru, pecahan keramik, fondasi bangunan kuno, bahkan sisa-sisa ritual yang misterius. Namun, hingga kini, belum ada yang berhasil menemukan pintu masuk ke ruang harta karun yang legendaris itu. Teori ketiga membawa kita lebih jauh lagi dari pusat kekuasaan Sriwijaya. Bagaimana jika harta karun itu tidak disembunyikan di dekat ibu kota, melainkan dibawa kabur jauh ke pedalaman Sumatera? Bayangkan sekelompok kecil bangsawan Sriwijaya yang setia di tengah malam yang gelap, diam-diam melarikan diri dengan membawa harta pusaka kerajaan. Mereka mungkin berlayar menyusuri sungai-sungai kecil, menembus hutan lebat, hingga tiba di tempat yang jauh dari jangkauan musuh. Beberapa legenda lokal di sekitar Danau Ranau dan wilayah Jambi memang mengisahkan tentang kekayaan kuno yang tersembunyi. Mungkinkah ini adalah petunjuk tentang keberadaan harta Sriwijaya? Teori ini menyiratkan bahwa harta karun Sriwijaya mungkin ada di tempat yang paling tidak terduga, jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi di balik air terjun yang bergemuruh atau terkubur di bawah akar-akar pohon raksasa, tempat-tempat yang bahkan mungkin belum pernah dijamah oleh manusia modern. Lalu, di manakah sebenarnya harta karun Sriwijaya berada? Mungkin tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan ini. Bisa jadi sebagian besar memang tenggelam di dasar sungai Musi, menunggu untuk ditemukan oleh para penyelam yang berani. Mungkin juga ada yang masih tersembunyi di ruang-ruang rahasia Bukit Siguntang, menantang para arkeolog untuk mengungkap misterinya. Atau bisa jadi harta itu tersebar di berbagai tempat di pelosok Sumatera, terkubur di bawah tanah, tersembunyi di gua terpencil, atau bahkan mungkin tanpa sengaja telah ditemukan oleh penduduk lokal yang tidak menyadari nilai sejarahnya. Yang pasti, misteri harta karun Sriwijaya ini adalah pengingat betapa kayanya sejarah Nusantara. Ia bukan hanya tentang emas dan permata, melainkan tentang kekayaan peradaban yang pernah ada di tanah air kita. Setiap artefak yang ditemukan, setiap prasasti yang terbaca, membuka jendela baru ke masa lalu yang gemilang. Pencarian harta karun Sriwijaya mungkin akan terus berlanjut. Para arkeolog, sejarawan, dan petualang masih akan terus menyelami sungai, menggali bukit, dan menjelajahi hutan. Namun, mungkin harta yang paling berharga bukanlah emas atau permata, melainkan pengetahuan dan pemahaman yang kita dapatkan tentang leluhur kita. Jadi, di mana sebenarnya harta karun Sriwijaya? Mungkin jawabannya ada di dasar sungai Musi yang keruh. Mungkin tersembunyi di balik dinding batu Bukit Siguntang. Atau mungkin terkubur di suatu tempat yang belum pernah kita bayangkan. Yang pasti, misteri ini akan terus mengundang kita untuk terus mencari, menggali, dan belajar. Bagaimana menurut Anda? Di mana harta karun Sriwijaya sebenarnya? Apakah Anda punya teori sendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel Vortex untuk mengungkap lebih banyak misteri sejarah yang mendebarkan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.